Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini untuk membahas poin-poin pembahasan mengenai presentasi dari mata kuliah Fisika Mekanika Panas. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Ganis San Haji SSI MSC, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini kita akan belajar bersama-sama dan diskusi bareng. Oleh karena itu, selamat pagi dan selamat menyaksikan. Bila ada koreksi atau tambahan dan komentar mengenai pertanyaan lainnya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Di sini di slide yang pertama terdapat icon suatu entropi atau suatu keacakan. Kenapa saya tambahkan icon tersebut? Karena ini merupakan salah satu peranan yang sangat penting di dalam hukum termodinamika kedua. Entropi itu merupakan aktor utama di sini. Maka dari itu, di slide yang kedua kita akan membahas mengenai hukum termodinamika kedua sendiri. Nah, di sini di slide yang kedua ada beberapa poin penting, yaitu 5 poin penting mengenai definisi hukum, pernyataan hukum, konsep entropi, aplikasi dalam berbagai bidang, dan pentingnya dalam memahami energi. Ini ada 2 kata kunci. Yang pertama yaitu hukum termodinamika kedua, yang merupakan salah satu landasan teori dari pembahasan kali ini. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua itu ada penerapan atau pengaplikasian teori tersebut. Selanjutnya, di slide selanjutnya menyatakan bahwa hukum termodinamika kedua itu berkaitan mengenai sistem tertutup. Karena di dalam termodinamika sendiri ada 3 bagian. Yang pertama itu sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga itu sistem terisolasi. Nah, di sini kita akan membahas secara spesifik mengenai sistem tertutup. Jadi di dalam termodinamika kedua itu, dalam sistem tertutup, proses alami cenderung menuju ke arah peningkatan entropi atau ketidakteraturan. Maka hukum termodinamika kedua ini merupakan salah satu hukum lanjutan dari hukum termodinamika yang pertama, yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Maka dari itu muncullah pertanyaan dari seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa kenapa energi itu tidak dapat dimusnahkan. Nah, ketika energi itu tidak dapat dimusnahkan, maka ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa energi itu bisa hilang ternyata. Dan ketika energi itu bisa hilang, apa energi itu musnah? Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas bahwasanya energi itu hilangnya kemana. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep entropi terlebih dahulu. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang entropi. Nah, di sini jadi ketiga poin ini tuh sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa definisi entropi sendiri secara sederhana itu merupakan keacakan atau ketidakteraturan, yang mana kalau di dalam istilah bahasa Inggris itu randomness. Entropi ini merupakan suatu term baru yang hadir, yang mana kalau misalnya di termokimia tersendiri itu muncullah suatu istilah entalpi dengan simbol H, maka ini entropi ini muncul dengan simbol S atau delta S nantinya di rumus. Maka secara lebih detail, konsep entropi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan pergerakan secara bebas dan secara acak ke dalam penjuru-penjuru tertentu atau ke dalam bagian-bagian tertentu. Nah, jadi di sini tuh contohnya kita hadirkan sebuah molekul H2O atau air. Molekul H2O ini kita akan bagi ke dalam 3 fase, yaitu fase yang pertama itu ialah fase solid atau fase padat, yang mana air itu berwujud es. Nah,
Kemudian yang kedua, fase liquid, yang mana air itu akan berwujud cairan. Dan yang ketiga itu fase gas, air itu sebagai uap air. Nah, di dalam ketiga fase ini, contohnya fase liquid, itu air akan mengalami suatu pergerakan secara bebas dan secara acak ke segala arah, yang mana kemampuan atau tingkatan ukuran penyebarannya itu merupakan konsep dari entropi. Maka dapat kita simpulkan dari ketiga fase air yang ada, itu fase solid itu merupakan fase terendah yang mempunyai tingkatan entropi terendah, sedangkan fase gas itu yang mempunyai fase entropi tertinggi karena penyebarannya itu sangatlah luas dan sangatlah acak, tidak teratur. Maka semakin teratur suatu molekul itu di dalam sistem, semakin rendah pula entropinya. Sedangkan semakin acak suatu molekul di dalam suatu sistem itu, maka semakin tinggi pula tingkat entropinya. Maka di sini fase ini tuh menunjukkan bahwasanya entropi itu mempunyai tingkatan yang paling rendah dari fase solid, kemudian liquid, dan fase gas. Jadi fase gas itu paling tertinggi. Sehingga di sini hubungan antara entropi dan ketidakteraturan itu, semakin tinggi entropi, semakin tidak teratur pula sistem tersebut dan menciptakan kondisi yang lebih acak. Nah, di sini konsep entropi diilustrasikan sebagai susunan dua dimensi, yang mana di dalam susunan tersebut itu ada entropi yang rendah dan ada entropi yang tinggi. Sebagaimana tadi dijelaskan, entropi yang sangat rendah itu sangatlah teratur dan dari susunannya, dan dari entropi yang tinggi itu sangatlah acak dan penyebaran itu sangatlah luas. Makanya di sini ini ada ilustrasi yang kedua, bahwasanya entropi itu merupakan suatu keacakan, tadi sudah dijelaskan, atau istilah lainnya randomness. Maka di sini itu dijelaskan entropy means the amount of disorder or randomness of a system. It is the measure of thermal energy per unit of the system, which is unavailable for doing work. Yang mana di sini tuh entropi dijelaskan bahwasanya merupakan suatu keacakan di dalam suatu sistem yang tertutup, yang mana ini tuh merupakan suatu ukuran atau takaran dari proses thermal atau perpindahan atau pertukaran energi panas per unitnya dari sebuah sistem, which is yang mana ini tuh tidak dapat diubah menjadi suatu kerja. Nah, kemudian muncullah konsep berikutnya, sehingga dari hal tersebut tuh bisa kita simpulkan energi itu tidak sepenuhnya dapat diubah menjadi kerja tanpa kehilangan energi. Maka energi sebagiannya ada yang menghasilkan entropi, ada juga yang menghasilkan sebuah kerja atau berubah menjadi energi lainnya, terkonversi dari energi satu ke energi lainnya. Dapat kita analogikan, misalnya adalah ada suatu bahan bakar bensin yang kita masukkan ke dalam tangki kendaraan bermotor. Itu kalau misalnya energinya itu seluruhnya menjadi kerja, maka tentu hemat sekali kita menggunakan bahan bakar bensin. Tetapi karena energi itu sebagian menghasilkan entropi, maka ciri-cirinya itu contohnya ketika kerja mesin akan terasa panas gitu kan. Nah, itu bentuk salah satu bentuk dari konsep entropi sendiri. Makanya di sini disebutkan tadi, balik lagi ke pernyataan yang pertama, kenapa energi itu bisa hilang dan apakah jika energi itu hilang dapat dikatakan musnah? Jadi jawabannya tidak dapat dikatakan musnah, karena hilang itu dapat diartikan pindah tempat atau dapat diartikan pula sebagai perubahan atau perubahan bentuk dari satu energi ke bentuk energi yang lain atau ke bentuk kerja. Nah, sedangkan di dalam konsep ini kita tahu bahwa energi yang hilang itu bukan berpindah atau bukan berubah menjadi suatu energi lain, tetapi sebagian energi yang hilang ini ternyata menghasilkan suatu entropi. Maka di sini ilustrasi dari entropi itu delta S lebih dari sama dengan kalor dibagi suhu. Kemudian ketika kita
melakukan suatu penerapan atau pengaplikasian di dalam entah itu dunia manufaktur atau dunia fisika atau dunia kimia, itu salah satunya saya ambil yakni mengenai energi terbarukan. Pentingnya suatu entropi di dalam suatu energi terbarukan. Di sini kita ambil contoh yaitu pembangkit listrik tenaga sel surya, yang mana di sini dapat dikatakan bahwasannya entropi itu penting dalam energi terbarukan. Mengapa? Karena entropi itu bisa ada hubungannya atau kaitannya dengan efisiensi energi. Jadi cara untuk kita memanajemen entropi dalam energi terbarukan yaitu dalam sistem ini energi terbarukan mengelola entropi dengan memaksimalkan output atau hasil dari energi itu, sehingga entropi ini dikurangi di dalam suatu energi atau di dalam suatu pembangkit listrik tenaga surya itu, dikurangi pengeluarannya dan dimaksimalkan dari sumber energi tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa entropi mempengaruhi konversi energi. Semakin tinggi entropi, semakin banyak energi terbuang sebagai panas. Makanya di sini itu ada pengelolaan entropi dan pemaksimalan sumber energi. Sehingga di dalam pembangkit listrik tenaga surya ini kita bisa mengefisien energi menjadi suatu kerja yang sangat maksimal. Mungkin contoh lainnya bisa teman-teman atau rekan-rekan sekalian baca-baca lagi di dalam suatu entah itu buku atau misalnya di dalam video pembahasan. Nah, mungkin sekian dari saya, dicukupkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.